Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ibu Tia. Apa kabar kalian semua di sana? Insya Allah kalian semua sehat selalu. Ya, untuk video kali ini kita masih bahas materi bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun yang Ibu bahas di sini khusus tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sebelum Ibu bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, perlu kalian ketahui apa itu bentuk akar senama dan bentuk akar sejenis. Akar senama adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Contoh, di sini Ibu punya 3 contoh akar senama. Kalian bisa lihat contoh 1 ini akar 3 dan akar 5. Kedua akar ini dikatakan akar senama. Sini kalian bisa lihat bilangan yang berada di bawah tanda akar, yaitu 3 dan 5. Jelas berbeda kan? Namun kedua bentuk akar ini dikatakan senama karena memiliki pangkat yang sama. Nah, coba kita lanjut pada contoh yang kedua. Akar 3 pangkat 3 dan akar 4 pangkat 3. Di sini kedua bentuk akar ini dikatakan senama. Padahal kita bisa lihat bilangan di bawah tanda akar ini ada 3 dan 4, berbeda kan? Namun kedua bentuk akar ini dikatakan senama karena memiliki pangkat yang sama, yaitu sama-sama pangkat 3. Ya. Kita lanjut lagi di contoh yang ketiga. Di sini contoh yang ketiga, 5 akar 3 pangkat 4 dan 4 akar 7 pangkat 4. Di sini kita bisa lihat 5 yang di depan ini dan 4 berbeda kan, tidak sama. Kemudian 3 dan 7 ini juga berbeda. Namun kedua bentuk akar ini dikatakan senama karena memiliki pangkat yang sama, yaitu sama-sama pangkat 4. Sekarang kita lihat juga bentuk akar sejenis. Akar sejenis adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar juga sama. Nah, kita perhatikan contohnya. Di sini Ibu juga punya 3 contoh. Kalian bisa lihat yang pertama akar 3 dan 2 akar 3. Kedua bentuk akar ini dikatakan sejenis karena memiliki bilangan yang di bawah tanda akar ini sama dan pangkatnya juga sama. Walaupun bilangan yang di sini 2 dan di sini tidak ada ya, tidak ada angka, namun secara matematika di sini angka 1, namun tidak wajib untuk ditulis. Namun saat penghitungan tetap dihitung 1, namun tidak wajib untuk ditulis. Jadi di sini 1, di sini 2, berbeda. Namun kedua bentuk akar ini dikatakan sejenis karena memiliki bilangan yang di bawah tanda akar ini sama, yaitu sama-sama 3 dan pangkatnya juga sama. Nah, karena memiliki bilangan yang di dalam dan pangkat yang sama, maka kedua bentuk akar ini dikatakan bentuk akar sejenis. Nah, contoh yang kedua. Di sini ada 3 akar A pangkat 3 dan 2 akar A pangkat 3. Kedua bentuk akar ini juga dikatakan bentuk akar sejenis karena memiliki
bilangan yang di bawah tanda akar ini atau lambang ini sama, yaitu A. Kedua-duanya sama-sama A. Kemudian pangkatnya juga sama-sama 3. Maka kedua bentuk akar ini dikatakan sejenis, walaupun bilangan yang di depan akar ini 2 dan di sini 3 ini berbeda, tidak jadi masalah karena yang dilihat itu adalah bilangan yang berada di bawah tanda akar dan pangkatnya saja yang diperhatikan. Jika keduanya sama, maka kedua bentuk akar tersebut sejenis. Kita lanjut contoh yang ketiga. 5 akar 3 pangkat 3 dan 2 akar 3 pangkat 3. Nah, ini pun sama dikatakan sejenis karena memiliki bilangan di bawah tanda akar, kedua-duanya sama dan pangkatnya juga sama. Karena sama, maka kedua bentuk akar ini dikatakan sejenis. Nah, sekarang kita masuk pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini perlu kalian ketahui bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan akar hanya bisa dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Ingat ya, yang sejenis. Jadi kalau memang akarnya belum sejenis, maka kita harus sederhanakan dulu. Nah, biar lebih jelas, kita langsung pada contohnya ya. Hitunglah hasil dari penjumlahan dan pengurangan akar berikut. Di sini kita lihat dulu contoh yang 1. Ini 1 contohnya akar 7 tambah 3 akar 7. Nah, di sini karena memiliki akar yang sejenis, yaitu sama-sama 7, maka kedua bentuk akar ini langsung kita jumlahkan. Jadi sama dengan 1 tambah 3 akar 7. 1 dari mana ya? Ya, perlu kita ingat lagi bahwa bilangan yang di depan sini, kalau yang sebelah ini kan ada 3. Kalau di sebelah sini tidak ada ya, tidak ada angkanya. Nah, secara matematika yang tidak ada angka ini adalah angka 1. Namun tidak wajib untuk ditulis, namun saat penghitungan tetap dihitung 1. Jadi di sini angka 1 dan ini 3, jadi dijumlahkan 1 tambah 3 akar 7. Karena akarnya sejenis, maka kita mewakili 1 saja, jadi 1 tambah 3 akar 7 sama dengan 1 tambah 3 4 akar 7. Jadi itu penyelesaian untuk soal nomor 1. Jadi sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Di sini ada 4 akar 3 tambah 5 akar 3 kurang 2 akar 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Kita juga lihat juga di sini. Ada akarnya yang sejenis tidak? Kalau memang sejenis, kita langsung jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan soal ya. Nah, jadi di sini karena sama-sama memiliki akar 3 semua dengan pangkat yang sama, berarti akar sejenis ya. Jadi kita langsung selesaikan dengan cara menjumlahkan dulu 4 dijumlahkan dengan 5 dikurangkan dengan 2. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, jadi 4 tambah 5 kurang 2 akar 3, karena akarnya sama-sama sejenis ya. Jadi sejenis maka mewakili 1. Jadi sama dengan 4 tambah 5 9 dikurangi 2 sama dengan 7 akar, ini akar 3, jadi 7 akar 3. Itulah penyelesaian untuk soal yang kedua. Sekarang kita coba lagi dengan contoh soal yang ketiga. Nah, kalau untuk contoh soal yang ketiga ini, kita lihat sini ada 9 akar 3 tambah 6 akar 5 kurang 4 akar 3 pangkat 3 tambah 2 akar 5. Nah,
Jadi di sini karena akar-akarnya ini kan tidak bisa disederhanakan lagi. Namun di sini ada yang sejenis dan ada yang tidak. Jadi kalau misalkan operasi penjumlahan dan pengurangan seperti ini, maka kita kelompokkan yang sejenisnya. Karena operasi penjumlahan dan pengurangan itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan suku atau dengan akar yang sejenis saja. Jadi di sini kita kelompokkan yang sejenisnya, yaitu 9 akar 3 pangkat 3 dengan 4 akar 3 pangkat 3, kita kelompokkan dia. Karena ini dia memiliki akar yang sejenis. Nah, kemudian 6 akar 5 dengan 2 akar 5. Nih kita kelompokkan jadi satu lagi karena dia memiliki akar yang sejenis, yaitu akar 5. Nah, kalau sudah kelompokkan seperti ini, maka kita langsung jumlahkan dan kurangkan sesuai dengan soal. Nah, karena di sini 5 kurang 4, 9 kurang 4, 5, karena akarnya sejenis, jadi kita mewakili satu, yaitu akar 3 pangkat 3. Jadi yang pertama ini jawabannya 5 akar 3 pangkat 3. Tambah 8 dari mana? 8 ini 6 tambah 2. Kemudian 5 yang ini akar 5, karena ini keduanya memiliki akar yang sejenis, jadi mewakili 1, jadi 8 akar 5. Nah, kalau sudah sampai di sini kita tidak bisa jumlahkan lagi. Kenapa? Karena ini dia memiliki akar yang tak sejenis. Bukan sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan lagi. Sampai di sini untuk jawaban soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut pada contoh soal yang keempat. Nah, kalau contoh soal yang keempat ini, kalian bisa lihat bentuk akarnya, akar 18 tambah akar 64 kurang 36. Nah, kalau yang seperti ini ya kita sederhanakan dulu. Nah, kalau soal 1 sampai 3 tadi kita sudah tidak perlu sederhanakan akarnya. Karena akarnya memang sudah paling sederhana, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Tapi kalau yang keempat ini masih bisa disederhanakan. Jadi akar 18 itu berapa? Dijumlahkan akar 64 itu berapa? Dikurangkan lagi dengan akar 36 itu berapa? Nah, kalau 64 otomatis kita sudah tahu berapa ya? Pasti 8 kan? Nah, begitu juga dengan 36. Kita sudah tahu bahwa akar 36 itu pasti 6 lah. Namun kalau akar 18 ini bagaimana caranya ya? Nah, kalau akar 18 caranya yaitu kita cari faktor dari 18 yang masih bisa diakarkan lagi. Jadi faktor dari 18 itu 1 kali 18, 2 kali 9, sama 3 kali 6. Nah, di situ kita ambil yang masih bisa diakarkan. Jadi di sini yang lebih tepat itu adalah 9 kali 2. Jadi 9 kali 2 itu 18. Kita cari ini, kenapa 9 kali 2? Karena 9 ini masih bisa diakarkan lagi. Maka ibu ambil langsung 9 kali 2. Kemudian tambah 8 dari mana? Akar 64 adalah 8. 6 dari mana? Akar 36 adalah 6. Nah, kalau 18 kan belum bisa kita hitung, jadi caranya gini ya. Kita cari faktor yang masih bisa diakarkan, yaitu 9 kali 2. Jadi di sini kita bisa lihat lagi. 3 ini dapat dari mana? Ya, akar 9 sama dengan 3. Akar 2 sudah tidak bisa lagi, jadi tetap. Kemudian tambah 8 kurang 6. Nah, kalau ini untuk penjumlahan atau pengurangan, untuk akar ini sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak sejenis. Nah, namun yang masih bisa dijumlahkan itu atau dikurangkan itu adalah 8 kurang 6. Jadi hasilnya bisa kita lihat di sini. 3 akar 2 tambah
2. Didapat dari 2 yang ini ya, yang ibu tunjuk, itu didapat dari 8 kurang 2. Nah, 3 akar 2 tambah 2, ini sudah tidak bisa kita jumlahkan. Kenapa? Karena dia yang satu punya akar, yang satu sudah tidak punya akar lagi. Akar yang karena bisa dijumlahkan kecuali dia memiliki akar yang sejenis. Oke. Kita lanjut dengan mungkin dengan video tadi Ibu harap kalian bisa paham, dan untuk mengecek tingkat pemahaman kalian, di sini ada soal latihan buat kalian, ada 4 nomor. Ibu harap kalian bisa kerjakan dengan benar dan tepat. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan.